Dan yang meninggal itu perempuan, umurnya ya mirip lah kayak yang aku lihat di belakang itu. Jadi itu dulu secara nggak langsung didatengin ya? Ya ada ada kayak bentuk noni gitu, perempuan di bawah. Yang lu omongin itu dia tuh ngerasa kepanggil. Anjing, jadi branding dong. Halo guys, kembali lagi di konten Rumah Bersuara. Kali ini gelap ya, kali ini gelap banget. Ini pasti yang berbeda. Kita akan masuk ke dunia mistis. Kalian penasaran kan siapa gue hari ini? Ya, bisa dikenalin gue kali ini yaitu tim gue sendiri, yaitu Pian. Halo Vian. Halo. Gimana kabar lu sekarang? Ya gitu-gitu aja lah. Gitu aja ya, nggak banyak kegiatan ya? Gak ada sih, cuma ngurusin podcast aja. Podcast gitu ya, kerjain aja ya. Sama gimana nih kabar kalian semua? Baik nggak kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu di masa-masa COVID ini ya. Ya Tentunya ya, harus. jangan kuras lebih energinya, ntar kesurupan. Oke, di sini tuh kita mau membahas sesuai banyak request yang masuk banget ke kita, yaitu kita tentang berbau mistis. Dan tentunya gue pun di sini ditemani sama Vian ini. Vian ini orangnya peka banget guys. Dia tuh tahu dan punya kelebihan ya, bisa lihat hal yang gak bisa gue lihat. Yang termasuknya itu tentang hantu. Tapi gue tuh bukan indigo bro. Bukan indigo kan? Bukan. Cuman lu bisa bedain gak sih indigo sama nggak indigo tuh gimana sih bedanya? Kalau menurutku indigo tuh sama yang bisa ngecek kayak sekitar, semisalnya kayak bisa ngerasain, bisa bicara sama dia, atau enggak bisa masuk ke dalam tubuh dia Secara kayak udah ini ya, kayak diri Sarasvati gitu gak sih? ya. Kalau itu termasuk gitu. indigo ya? Itu dimasuknya udah indigo banget kayak itu. Berarti kalau lu termasuknya apa nih? Termasuknya cuma ngelihat peka sih. Peka ya? Peka sama lu bisa lihat kan? Ya. Lu bisa lihat nggak samping gue siapa? Gak ada siapa-siapa. Kalau nggak ada siapa-siapa ya aman nanti ya, aman. Cuman pasti kan di sisi itu lu pasti ada kayak awalannya dulu nggak sih? Kayak lu kenapa sih bisa lihat kayak gitu? Kalau awalan itu SD sebenarnya. Itu gara-gara bokap gua sebenarnya. Kenapa tuh? Dulu tuh bokap gua tuh kalau bisa dibilang dia tuh keturunan keraton gitu. Oke. Dan dibawa ke keraton dulu, ke keraton Jogja kalau nggak salah. Nah itu kayak dikenalin sama yang penjaganya keraton. Itu terus dikasih bunga-bunga lah, nggak tahu itu apa. Dimandiin atau gimana itu? Nggak tahu, cuma dikasih bunga di kepala, sama dibacain pakai bahasa Jawa gitulah. Oke. Dan semenjak itu aku udah mulai kayak ngerasain tapi nggak bisa ngobrol sama mereka, ngelihat sepintas bentuknya ke orang, tapi kok katanya nyokap gua kok nggak ada ya gitu, tapi cuma gua yang bisa ngeliat gitu. Jadi itu semenjak kecil lo udah kayak ngerasain, udah bisa lihat-lihat yang kayak gitu ya? Ya itu dari umur SD lah, kelas 4. Terus kan pasti ada pengalaman lu pertama kali lihat itu, kaget gak sih? Pertama kali malah nggak kaget, soalnya bentuknya tuh bener-bener mirip kayak manusia biasa. Ada manusia yang normal. Ada yang mirip manusia biasa atau ada yang lebih hancur lagi? Itu pertama kalinya kalau lihat yang hancur itu SD. SD. Umur kelas 5 kelas 6 itu pertama kali. Kalau sebelumnya bener-bener bentuk orang aja. Bentuk orang. Belum bener-bener yang hancur lah mukanya. Tapi ini kan kita masuk dunia astral gitu kan. Yang mau gue tanyain tuh, lu pernah gak sih kayak ada pengalaman kayak horor gitu ya? Horor lu kayak pernah diliatin kaget, atau enggak lu diganggu kayak gitu? Kalau kayak diliatin diganggu kayak gitu tiap hari sih. Kalau aku diliatin, kalau lewat malam-malam pulang lihat kanan kiri gitu, ada yang terbang, ada putih-putih gitu.
Di mana tadi? Di mana pohon-pohon gitu ya? ya? Di pohon, di pinggir-pinggir jalan gitu lah. Kayak aku sekarang udah cuek. Kalau dulu masih takut. Tapi kalau dikagetin gitu, tiba-tiba nongol atau apa, atau tetap kaget sih. Cuman Cok, yang pengen gue tanya itu, kenapa ya hantu-hantu misalnya kayak yang kayak gitu ya, makhluk halus gitu, kenapa sih lebih suka di pohon-pohon, di pohon-pohon, di pohon-pohon pojokan kayak gitu, kenapa sih? Kayak mungkin tempatnya mungkin ya, karena hantu itu kalau bisa dibilang tuh tempatnya suka yang lembab, yang kotor, terus yang gelap gitu. Kalau menurutku sih kayak gitu. Jadi energi-energi negatif ya aja. Energi negatif itu kekumpul di situ semua. Kalau untuk yang pojok, tapi yang kalau cara apa ya? Kalau yang di pohon-pohon gitu lu kayak pernah nggak baca, kalau nggak lu tahu gitu, dikasih tahu atau pas gimana? Itu sih kalau menurutku kayak arwah penasaran aja sih. Cuma hinggap lah, kalau bahasa kasarnya gitu. Cuma tinggal sementara, nanti pindah lagi. Karena nggak ada tempat singgah, kalau bisa dibilang kayak gitu. Ini bisa gue tambahin sih ya. Yang dari Vian ini. Jadi yang gue tahu dan yang gue pernah dengar juga, kalau di pohon-pohon itu kan ibaratnya kan itu ada energi ya. Di semua, di kita pun gini ada energi kan. Kita begini pun ada energi. Iya. Jadi makhluk halus tuh itu awalnya dari energi. Jadi di pohon itu kan ada energi ya. Jadi di pohon itu dia ngumpul di situ. Jadi energi jadi makhluk halus kayak gitu. Jadi dia suka di situ. Terutama kayak di pohon pisang nggak sih? Ya. Di pohon pisang gitu suka-suka ada kayak poci, kalau ada kuntilanak. Soalnya ya gitulah. Soalnya aku kan nggak pernah mendalami banget soal kayak gitu. Ya udah cuma ngelihat aja. Cuman lu nggak mendalami kayak ini tuh kenapa sih bisa ada di sini gitu ya? Aku nggak pernah mau belajar kayak gitu. Kenapa? Kalau pengen tuh? Ya buat apa juga sih sebenarnya. Takut juga. Takut. Berarti lu juga masih takut dong? Ya masih. Udah pasti. Tapi udah cuek lah. Udah nggak terlalu takut ya. Soalnya udah buat keseharian kan. Sama di pohon-pohon kayak kan, kalau di pohon-pohon kayak pohon pisang itu kan dia kan apa ya namanya? Jadi buah kan. Berarti energinya besar kan? Iya. Nah disitulah muncul kayak energi-energi makhluk halus. Sama di pohon beringin apalagi ya? Ya apalagi gitu. Apalagi kan pohon beringin kadang bawahnya ada kayak buat sesajen gitu kalau orang jauh. Apalagi kalau di Jawa tuh masih banyak sesajen kayak gitu. Jadi energi-energi negatif jadi makin itu kan buat makanan mereka kan. Iya, jadi kekumpul jadinya kuntilanak. Iya, kuntilanak. Cuman lu bisa ceritain nggak pengalaman horor lu gitu? Mau yang mana nih? Banyak soalnya. Yang menurut lu tuh kayak serem banget deh gitu. Kalau yang serem, yang kemarin itu kan aku pulang nih ke tempat nenek ke Semarang. Itu umur lu? Itu baru setahun yang lalu kayaknya. Oh anjir, baru dong? Iya baru. Aku ke tempat nenek. Itu posisi jam 11 malam. Aku sampai Semarang itu dari Solo sampai ke Semarang itu jam 11 malam. Kan lapar kan ya. Terus dari ruang tamu sama dapur tuh jauh, Will. Nah jauh. Jadi kayak ada sekat-sekat gitu, baru ke kamar ke dapur dulu. Jadi harus ngelewatin kamar lah, lorong lah gitu. Nah aku masak lah sendiri. Habis buka pintu dapur, itu tuh kayak ada perempuan di situ belakang. Di belakang itu? Iya, lagi berdiri, benar-benar berdiri. Bisa peragain nggak berdirinya kayak gimana? Ya cuma berdiri kan? Berdiri gini? Iya. Pakai kaos putih? Putih, benar-benar kayak orang putih lah. Tapi mukanya tuh nggak kelihatan. Mukanya kelihatan. Jadi dia ya aku cuek lah, soalnya aku kan udah sering kayak gitu kan. Udahlah gitu. Aku masak, ya walaupun takut, aku belakangin aja. Nah, habis itu aku selesai masak itu aku ke depan nanya ke kakekku, terus dia nggak mau cerita. Terus ya udahlah gitu berlalu. Terus besokannya aku tanya lagi, terus katanya sebelah tuh kemarin 1 hari sebelum aku datang tuh ada yang meninggal gitu. Anjir kok serem ya. Dan anehnya tuh kenapa dia di situ gitu loh. Dan yang meninggal tuh perempuan, umurnya ya mirip lah kayak yang aku lihat di belakang itu. Jadi itu dulu secara nggak langsung didatengin ya? Ya mungkin bisa kayak gitu. Dan itu dia tuh ngapain gitu loh di situ? Kok nggak di rumahnya? Tapi itu nggak mengganggu lu kan? Cuma berdiri aja. Cuma berdiri doang gitu? Nggak tahu kenapa. Itu di samping
Jadi di dapurku belakangnya itu ada sumur dan dia berdiri di situ. Sedikit lumayan takut, kayak serem-serem gitu kan. Nah, ya. Cuman kan ada tuh satu cerita lagi yang lo pernah ceritain ke gue itu loh, yang lo mimpi itu. Oh, kalau yang mimpi itu juga Itu sih sebenarnya coba itu lebih bisa ke arah diserang sih. Ya bukan diserang sih, apa ya maksudnya? Ya dari aku kan sering bolak-balik Solo Semarang kan. Jadi rumah nenekku sama rumah kakaknya papaku. Aku tidur di rumah ke rumah kakaknya papaku. Dan itu aku lihat ada anak kecil yang lari-lari gitu. Dan aku tanya, itu siapa tuh lari-lari? Sama saudaraku yang bisa melihat, yang lebih peka dari aku gitu loh. Itu katanya emang anak kecil yang sering lari-lari di situ. Terus dia tanya lagi, udah ketemu sama ibunya belum? Gitu. Belum, aku cuma ngelihat anak kecilnya itu lari-lari. Nah, itu cerita jam berapa ya? Jam 1 malam kayaknya. Nah, habis itu jam 2, jam 3, hampir subuh lah pokoknya. Aku mau tidur. Baru 5 menit tidur kayaknya. Ibunya datang ke mimpi Bil. Anjing. Bener-bener datang. Itu gede banget. Besar lah orang apa ibunya. Bener-bener kayak diterkam gitu loh. Terus kata dia yang tak ingat itu, lu ngapain sih gangguin anak gua gitu. Padahal itu anaknya lari-lari. Iya, lari-lari. Lu padahal nggak ngapa-ngapain kan? Dan dia bilang, ngapain sih lu gangguin anak gua gitu. Artinya gitulah pokoknya intinya. Aku langsung kebangun, aku cerita lah itu. Nah, itu baru didatengin sama ibunya gitu. Itu termasuknya diserang. Kalau menurutku iya. Soalnya itu benar-benar kayak ngerekam gitu loh. Jadi rumahnya tingkat, aku tidur di bawah. Jadi tingkatnya itu bolong Bil atasnya. Jadi langsung kayak basement, kayak apa ya namanya? Lu tahu kayak tingkat tapi ada balkonnya gitu loh. Iya. Dia terjun dari balkon turun ke aku gitu. Itu ngomong kayak habis cekek gitu. Hampir mau dicekek. Iya. Tapi langsung lu kebangun. Iya, aku langsung otomatis kebangun lah. Namanya kaget kan. Emang namanya kalau kayak gitu pasti kaget sih. Ya, kayak pasti. Ya pasti lu langsung gemetar juga nggak sih? Gemeter langsung, bener-bener lemes badan, kayak bener-bener dia tuh ngerasa habis tenagaku lah. Pasti kalau lu beres mimpi-mimpi, kalau kayak mimpi-mimpi horor gitu, mimpi-mimpi makhluk halus itu kayak ada yang lemes langsung gitu. Itu tuh masuknya energi lu ketarik gitu ya? Ya udah pasti Bil. Apalagi kalau kamu capek, terus ya habis aktivitas harian kan capek, terus mau tidur, itu tuh udah pasti derajat lu tuh sama mereka. Walaupun yang nggak bisa ngelihat, kalau derajat lu udah sama udah pasti bisa ngelihat. Jadi gini nih, misalkan ya, gue lagi, jadi ya sini ya satu pertanyaan lagi nih gue ada. Ini gue bertanya, jadi gue kan nggak bisa melihat ya, nggak bisa melihat mereka, tapi gue pernah merasa kayak ngerasain bau mereka gitu, kayak bau yang gue seringin bau melati sih. Itu termasuk nggak sih? Bau melati gitu. Bau melati itu masuknya lebih ke bukan makhluk halus ya menurutku, tapi kayak apa ya bisa dibilang? Ya makhluk halus tapi bentuknya bukan makhluk halus. Tapi yang anehnya yang gini ya, maksud gue tuh gue dari situ balik gitu kan, gue balik ngelayat malamnya itu di kamar gue sini, di kamar ini bau melati, padahal gue gak bawa apa-apa. Itu mungkin yang lu layatin orang terdekat lu mungkin. Iya, itu orang terdekat gue, maksudnya ya orang tuanya, tapi itu gue posisinya cuman kayak ya ikut pemakamannya aja gitu. Itu termasuk gak sih kalau gue membawa energinya gitu? Kalau menurutku udah pasti. Kalau apalagi kamu habis kunjungan dari kuburan itu udah pasti salah satu mesti udah pasti kebawa sih. Jadi misalkan ya gue lagi gak bisa melihat tapi gue bisa merasakan, bisa mencium baunya. Itu kalau misalnya kita lagi kecapean itu bisa. Itu udah pasti kamu bisa ngelihat orangnya di situ. Soalnya energi kita ketarik gitu ya. Ya, ketarik. Kekuras sama pekerjaan kita jadinya stres gitu ya. Apalagi kamu stres kan, itu bisa sampai kesurupan. Udah pasti bisa sampai kesurupan itu. Bisa kosong pikiran. Makanya banyak yang orang kosong pikiran, gampang kemasukan. Ya, kalau kata orang sih gitu. Kata orang gitu, tapi ya itu mungkin energinya dia lagi nggak stabil, lagi kosong gitu ya. Yang berarti itu termasuknya ada ilmunya masih enggak ya? Atau gimana? Atau lu kurang tahu gitu? Aku kurang tahu. Aku nggak mau belajar tentang hal gitu. Cuman ini semuanya
perspektif lu aja ya Ya yang dari yang gua alamin sendiri. Gitu. ya. Dan gue juga ada salah satu nih kayak pengalaman gue horor. Jadi waktu gue kecil dulu ya, salah satu. Waktu gue kecil itu, jadi itu posisinya gue lagi tidur di sofa ya, tidur di sofa. Itu nggak tahu kenapa. Siang-siang bibi gue ngelihat gue tidur di sofa lagi diurusin kuntilanak. Itu beneran. Beneran. Itu kata itu nenek lu. Itu Bibi lu. bibi gue yang lihat, tapi gue nggak merasakan itu. Jadi cuman bibi gue doang yang lihat. Jadi pas gue bangun setelah sehari beres itu langsung diceritain kalau gue tuh habis diusapin sama kunti. Lu bangun tidur capek nggak rasanya? Gue nggak tahu sih ya. Maksudnya gue nggak tahu itu posisi gue beres itu kecapean atau enggak. Tapi yang ya kenapa gitu? Kenapa bisa kuntilanak mau ngurusin gue gitu? Kenapa ya? Kayak lu ada satu pemikiran nggak? Apa bisa nggak sih makhluk halus menyukai makhluk kayak gue? Gitu? Kalau aku bisa, Bel. Menurutmu bisa? Menurutku bisa. Dan itu salah satu cara dia untuk dapat teman di kehidupannya dia. Dengan cara yaitu deketin lu, nanti lama-lama bisa ngebawa lu buat ya berbuat ya kasarnya bunuh diri mungkin. Dan itu ya nggak tahu juga sih, itu kok cerita-cerita denger aja. Itu bisa ngebawa lu buat bareng sama mereka. Jadi gua sedikit-sedikit ya kayak dibawa lah. Ya kayak diganggu-ganggu mulu. Tapi alhamdulillah sih dari situ gua nggak diganggu-ganggu gitu sih. Cuma sekali itu toh. Ya cuma sekali tuh waktu gua kecil. Sebenarnya banyak sih pengalaman horor gua tuh, kayak satu itu ya. Gua ngerasa heran kenapa sih gua sampai diusapin sama kuntilanak. Tapi kayak gitu tuh seru tuh. Kayak ada pengalaman gitu kan. Cuma gue belum pernah ngerasain secara virtual gitu Len. Kayak gue belum pernah ngerasa kayak lihat bener-bener diliatin gitu. Cuman gue pernah kayak ngerasa. Yang kedua tuh gue ada yang kedua ini gue paling serem ya. Ini waktu gue ketindihan. Sebenarnya ketindihan tuh ada ilmunya ya, tapi yang secara kita mikir secara astra aja kayak mistis aja. Itu pas gue ketindihan itu gue ngerasa ada cewek depan gua, rambut panjang. Gua nggak tahu bajunya apa, tapi dia rambut panjang kayak ngeliatin gua, kayak mau megang gua gitu. Dan gua pun ngerasa ketakutan sampai bulu, sampai merinding itu. Pas gua kejadian itu nggak bisa gerak apa-apa. Nggak bisa gerak sama sekali. Gua cuma baca doang. Terus habis itu kayak mau dipegang gitu loh, kayak mau dipegang gini. Kayak itu bener-bener kayak kerasa ketakutan banget. Itu beda banget soalnya gua termasuknya orang sering ketindihan gitu loh. Iya sering ketindihan. Kamu sering berarti? Termasuknya sering gua ketindihan. Dulu? Waktu gua SMA ya. Sekarang udah enggak sih, udah enggak terlalu. Cuma waktu gua SMA tuh gua sering ketindihan. Dan itu salah satu kejadian ketindihan yang menurut gua paling serem. Soalnya gua merasa bener-bener, padahal gua merem loh. Tapi bisa mendeskripsikan. Ya apa kelihatan lah. Iya, itu posisinya dia gini. Mau megang gitu pelan-pelan ke gue. Terus gue dengan kaget langsung bisa gerak dengan baca Al-Fatihah, Anas, sama ayat kursi, langsung bisa gerak dari situ. Tapi seberes itu, kenapa ya? Seberes itu, gue bener-bener energi gue ke habis. Itu udah pasti mereka nyedot energimu sih. Tapi kan lu pernah bilang kan gue kayak kalau lu seberes ketindihan gitu, besoknya lu sakit, berarti itu didatangin apa sih? Yang pernah lu bilang? Ada yang pertama jin. Ya, jin yang antara itu jin baik atau yang buruk. Biasanya kalau yang baik itu besoknya bisa sakit. Kalau yang buruk itu lebih ke energi kita setelah ketindihan itu. Jadi gitu. Kalau kata orang sih kayak gitu. Soalnya aku sama sekali belum pernah ketindihan. Belum merasa ketindihan sama sekali. Boleh diminum kali dulu ya. Santai kali, kita cerita-cerita horor gini tuh jangan tegang-tegang banget. Aneh nggak sih menurut lu? Kayak aku tuh bisa ngeliat kayak gitu tapi nggak pernah yang ngerasain yang namanya tindihan gitu loh. Masuknya aneh nggak aneh sih, mungkin lu kan sering baca doa kali ya. Kalau mau tidur sering baca doa nggak lu kalau tidur? Iya udah pasti. Soalnya aku kalau nggak baca doa tuh udah pasti mimpi buruk. Itu udah pasti satu. Itu pasti. Udah pasti. Kalau gua dulu emang bedegong sih. Bedegong tuh yang nakal ya. Tidur nggak pernah baca doa. Bohong. Iya, tidur nggak pernah baca doa. Jadi ditindihin terus. Setan-setan seneng ya gua.
Ini belum baca doa, gue masukin nih, gue tindihin nih. Makanan lezat ini. Iya makanya itu loh. Itu salah satu yang menurut gue paling horor lah. Sama yang ketiga ada. Ini kejadian di rumah nenek gue sih. Jadi malam-malam. Ya. Malam-malam gitu ya. Malam-malam itu gue posisi mau ke WC. Gue nggak pernah dilihatin secara virtual kayak hantu gitu ya. Cuman gue kayak makhluk kayak orang gitu. Kayaknya itu pernah itu satu kali itu kali. Gue ke WC. Posisinya di belakang kan maksudnya. Emang sih rumah nenek gue kayak masih desa-desa gitu ya. Nah itu posisi jam 1 malam kayaknya. Jam 1 udah pokoknya lebih dari jam 12. Gue ke WC. Itu gue ngeliat nenek gue lagi duduk diem gini. Diem lagi liatin polos gitu kayak matanya kosong. Itu gue tanya, Nek ngapain Nek jam segini? Ya. Ngelamun gitu, kayak ngelamun. Diem aja. Nek kenapa nenek? Kalau seandainya, terus kata nenek gue diem aja. Itu nggak jawab. Itu gue nggak ngerasa kayak merinding atau apa. Cuman gue langsung cabut aja dah. Ya. Langsung cabut karena gue apa ya nggak banyak. digubris Iya juga, nggak kan? digubris gue juga dan nggak mikir kebanyakan aneh-aneh. Terus itu gue balik, pas gue balik udah nggak ada. Ya. Ya udahlah mungkin masuk kamar ya. Hmm. Gue mikirnya. Besoknya gue bangun, gue nanya ke nenek gue, Nek ngapain malam? Terus nenek gue jawab, hah? Nenek mah tidur. Dari jam 10 juga udah tidur. Lah, terus nenek duduk nenek duduk malam-malam di situ. Lah enggak, nenek tidur nggak kemana-mana deh, beneran. Terus gue langsung merinding. Langsung bulu. Iya, langsung kayak anjir, gue lihat apa ya semalam. Terus gue langsung bilang, soalnya ada lihat nenek semalam duduk di situ. Terus nenek gue langsung ketawa aja. Itu mungkin lu kecapean mungkin habis ngapain gitu. Itu gue posisi bangun tidur pengen pipis aja sih. Udah tidur malamnya ya, terus kebangun. Kebelet lah ibaratnya kebelet malam-malam. Terus gue keluar gitu, beres main sih. Cuma beres main, cuman nggak tahu kenapa itu gue ya, capek mungkin. Kecapean jadi bisa ya diisengin lah ya. Bisa jadi diisengin. Bisa jadi mereka juga pengen nunjukin dirinya lah. Dalam wujud nenek lu mungkin kayak gitu. Sama yang mau gua satu tanya lagi, lu pernah nggak sih ya lu ke tempat-tempat yang ya termasuknya yang bekas penjajahan gitu, kalau nggak bekas yang horor kayak yang udah lama banget, bangunan lama, terus lu ngerasain apa ya, ngerasain sedih gitu, kalau nggak lu kerasa panas hawanya gitu, lu pernah nggak sih? Pernah ke salah satunya di Lawang Sewu Semarang. Itu waktu 2 tahun lalu gua malam-malam itu ke sana karena gara-gara udah lama kan nggak ke sana, terus ya udah aku ngajakin ke sana lah. Dan itu posisi jam 7 malam. Jam 7 atau jam 8 gitu, udah mau tutup lah intinya. Dan itu posisi tuh aku habis muter-muter dan ruang bawah tanahnya itu dibuka, dibuka, bener-bener dibuka gitu. Aku iseng dong liatin ke bawah. Habis ngeliatin kok ada ada kayak bentuk noni gitu, perempuan di bawah. Kan kalau kamu tahu tuh bawah tanahnya Lawang Sewu itu benar-benar udah air, udah bukan tanah lagi, air. Dan hawanya tuh panasnya minta ampun. Dia tuh di bawah nangis. Itu lu lihat? Iya, aku lihat gini kan benar-benar ruang bawah tanahnya tuh masuknya kayak pintunya tuh dari bawah ke gini. Aku ngeliat gini, dia nangis, benar-benar nangis. Tapi bentuknya tuh nggak kayak dia habis diserang atau apa, benar-benar nggak ada luka. Emang benar-benar bentuk noni gitu. Berarti dia cuma diam di situ aja? Iya, diam sambil nangis. Lu bisa maksudnya lu bisa deskripsi nggak sih kayak dia mojok nangisnya cuma kayak dia nangis gini atau dia gini di bawah gini ya. Terus habis itu dia gini sambil nangis. Terus langsung kawal lu panas? Iya, hawanya bener-bener panas keluar gitu. Aku langsung lari kan. Kenapa lu lari? Ya kalau aku sih kasihan. Udah pasti kasihan kan. Itu pasti punya kenangan masa lalu yang buruk. Mungkin salah satunya itu. Soalnya dia kan menampakkan dirinya lagi nangis kayak gitu. Sama hawanya udah panas juga. Ya, lu takutnya nggak kuat, lu malah ketarik ke energi ya, mereka. ketarik ke energi mereka, aku jadi masuk deh.
kesurupan atau apa. Nah gue juga punya satu pengalaman lagi ya. Jadi gue tuh waktu itu kan suka main, ya gue main ke gunung, kayak ke Gunung Puntang ya. Gunung Puntang itu ada salah satu bangunan di bekas-bekas Belanda gitu lah ya, bekas-bekas Belanda gitu. Gunung Puntang tuh Bandung. Ya di Bandung, itu salah satu di Bandung. Nah itu entah kenapa ya, pas gue kesana itu lihat bangunan-bangunan itu, gue ngerasa sedih gitu lah ya, ngerasa Tapi gue nangis bisa nggak lu? nggak nangis, cuma ngerasanya di sini sedih, Ngerasain gitu? ngerasa sedih, aneh. Padahal gue nggak lagi sedih gitu, nggak lagi kenapa, maksudnya gue nggak lagi ngerasain sedih atau gimana gitu, ada masalah atau apa. Tapi pas gue lihat bangunan itu dan lihat suatu objek itu, gue ngerasain sedih gitu. Itu bener-bener kayak, anjing kok gue ngerasa sedih ya, kayak apa ya, apa itu gue mau bisa kerasukan tuh gimana sih? Kalau menurutku itu masuknya lo bisa aja kemasukan, tapi dalam porsi yang rendah lah kalau bisa dibilang. Jadi mereka itu mau ngerasain apa yang dia rasakan ke dirimu saat itu gitu. Mungkin yang masuk waktu itu orang yang benar-benar dulu meninggalnya gara-gara dibantai atau apa gitu. Jadi gue bisa ngerasain. Ya ngerasain rasanya. Jadi dia mau nge-share gitu ya. Ya dia mau menyampaikan ya. Pesan tapi lewat perasaannya ya, aja. perasaan aja. Soalnya kamu kan nggak bisa ngelihat atau ya, soalnya pun di situ gue masih kayak rada sadar sih, masih energi gue masih oke lah. Jadi cuman gue masih kayak kerasa sedih. Cuma kalau misalkan gue sampai nangis atau gue sampai kayak kelar gitu, gue bisa kemasukan nggak sih? Bisa sih, bisa ya, menurutku bisa. Pasti bisa. Apalagi kalau cerita-cerita di gunung kan banyak horor kan. Itu kan orang-orang yang udah capek, udah capek energinya, udah ya intinya udah bener-bener fisiknya capek, otaknya capek. Udah pasti kan gampang banget melihat kayak gitu di gunung. Gampang ke distract ini ya, udah pasti. Gampang ke suges juga. Apalagi yang baru aja viral itu, yang anak kecil itu, si Gibran itu, tahu nggak? Nggak tahu. Yang hilang 6 hari, padahal cuma apa namanya di pinggir dari apa itu? Posnya itu. Dia cuma itu, katanya di situ cuma sebentar, tapi hilangnya udah 6 hari. Aku belum tahu sih. Belum tahu. Jadi kalau misalkan kayak sama yang kayak ke tempat-tempat yang bekas-bekas penjajahan gitu, pasti kerasanya tuh sedih, panas juga ada sih, kayak panas gitu. Itu ngerasain penderitaan mereka dulu kan. Ya udah pasti. Apalagi pas di Lawang Sewu itu banyak banget itu yang seliwar noni lah. Terus orang bener-bener bawa pedang atau bawa pistol gitu. Tapi bentuknya tuh bagus, Will. Bentuknya tuh bener-bener orang jadul zaman dulu. Bener-bener orang lah intinya kayak gitu. Dan yang ngomong satu nih, secara personal ya, kan lu bisa lihat nih, pasti ada temen lu yang percaya dan yang gak percaya. Menurut lu gimana sih? Ya kalau menurutku biarin aja sih, soalnya aku tuh paling nggak suka kalau ngomongin diriku bisa ngelihat. Soalnya udah dulu tuh sering banget aku ngomong kayak gitu, kayak kamu bawa siapa sih gitu. Temanku tuh kadang datang bilangnya sendiri tapi kok berdua gitu. Terus aku bilang enggak, aku nggak sama siapa-siapa, tapi aku bisa ngeliat di situ tuh ada orang lagi. Dan mulai dari situ aku kayak mikir, buat apa sih aku ngomong kalau aku bisa ngelihat, dia juga nggak percaya kan gitu. Jadi bikin lo malas juga ya. Bikin gua malas banget gitu. Sama ini ya, sama gue yang pengen tanya nih, ini gue salah satu penasaran sih ya. Penasaran banget, kenapa hantu luar sama hantu Indonesia itu berbeda? Ngerti nggak sih? Kalau hantu Indonesia itu pasti poci, kuntil, genderuwo bro. Ya genderuwo itu. Iya. Kalau misalkan hantu luar kan nggak tahu ya gua apa ya. Ya kalau film-film kayak Falak, gitu, suster ya, hampir itu menurut tuh emang berbeda apa gimana sih? Kalau setauku ya Setahu lu aja lah ini. Dari perspektif gue. Ya perspektif lu aja. Itu tuh terakhir dia pakaian yang dia pakai. Kalau di Indonesia kan lebih banyak kayak dikafanin udah. Tapi kalau orang luar kan lebih ke dress code dia kalau meninggalkan bagus kan. Anjing, pakai jas, terus dikasih bunga, apalah segala macem itu di dalam petinya kan kayak gitu. Jadi yang kayak ya Falak kayak gitu, suster gitu kan mungkin meninggalnya pakai baju suster atau gimana. Jadi kebawa lah sama dia gitu. Apalagi kalau orang kayak
Buddha Oh. Hindu yang Bakar. dibakar gitu. Makanya kuburan Cina itu kayaknya lebih angker nggak sih? Lu pernah denger deh kalau kuburan Cina itu lebih angker? Kalau menurutku sama aja sih. Sama aja, sama aja. Kalau Kalau menurut banyak bilang orang lebih angker, ya emang. Tapi menurutku sama aja. Sama Cuma aja. feelsnya aja, feelingnya aja. Ya sama satu lagi sama kayak pemakam itu ya. Gue dulu pernah punya teman juga yang bisa melihat kayak gitu. Tiap dia kalau dia pernah nyerita ke gue, dia pernah ke makam kayak ke kuburan gitu. Tapi dia ngeliat satu istana gitu. Itu bener nggak sih? Lu pernah nggak kayak ke makam itu kayak kan lu bisa lihat nih. Itu dia ngeliat kayak kerajaan atau gimana? Pernah. Itu waktu aku nyekar ke kuburannya siapa ya, lupa. Presiden Indonesia yang keberapa yang di gunung di Wonogiri atau di Seragen Iya gitu. pokoknya itu di gunung ya. Dan itu ada dua kayak pohon dua. Itu bener-bener. Kamu tahu kayak yang di Jogja itu yang di alun-alun ada dua. Itu di tengah-tengahnya itu bener-bener kayak istana ya. Ada orang duduk di tengah, gede banget. Itu kalau secara kita ngeliat tuh nggak ada apa-apa kan? Iya, Secara- cuma kosong. kosong, tapi kalau lu secara yang lu bisa lihat punya kelebihan tuh pasti itu beda kan ya? Beda. Itu menurutku ada sih kayak gitu. Ada. Dan lu percaya? Dan aku percaya itu. Sama sih, gue juga percaya dengan hal itu karena Walaupun kamu belum pernah. ya walaupun gue nggak pernah ngelihat secara visual langsung dan cuman dilihatin secara fisik dan itu fisiknya nenek gue sendiri ya, tapi ya Jelek banget ya. Iya jelek banget sih anjing. Cuman kayak percaya aja, soalnya kan kita berdampingan gitu ya, Iya. sama hal-hal yang kayak gitu. Hidup menjadi makhluk hidup itu udah pasti berdampingan sama yang namanya makhluk halus. Dan kamu harus percaya atau nggak percaya sih. Kalau aku sih percaya. Kalau lu nggak percaya gue liatin. Permukaan ya anjing. Aduh anjing. Sebenarnya aku juga punya teman kecil. Namanya Danya. Aku tanya dia namanya Danya. Itu perempuan. Anak Belanda. Kalau bisa dideskripsikan tuh umurnya ya SD lah, bocah SD kelas 6. Itu dulu aku tahunya juga gara-gara main lah sama dia. Tapi orang tua gue tuh nggak tahu aku main sama siapa. Itu berarti jadi-jadian dong. Maksudnya itu makhluk halus dong yang lu main sekarang. Ya itu mungkin bisa jadi kayak gitu. Kalau dulu kecil orang tua bilang main sama siapa sih gitu, kok ngomong sendiri gitu. Ya ini mau ngomong sama si Danya, aku nunjuk gitu. Orangnya di sampingku. Tapi orang tua gue nggak lihat, yang lihat cuma papaku. Emang dia tahu tapi pura-pura nggak tahu lah. Soalnya nyokap gue kan takutan kan orangnya kayak gitu. Dan itu tuh aku pernah sekali diajak sama dia. Rumah gue kan dulu sebelum pindah kan tingkat kan. Dan diajak lah itu naik dari balkon. Balkon ada kayak pagarnya gitu. Dia loncat tuh ke bawah. Terus habis itu aku ngikutin dong. Aku ngikutin mau loncat, sama pembantu gua tuh ditarik gini. Habis itu ditarik, aku nangis bilang, "Kenapa? Aku kan mau ikut dia," katanya gitu. Aku bilang gitu sama pembantu. "Kamu ngapain ngikutin dia? Dia tuh orang udah nggak ada. Kalau kamu ngikutin, ya pasti kamu udah pasti jadi kayak gitu." Jadi lu mati lah ibaratnya. Tapi aku tuh ya wus bodo amat, aku masih kecil kok. Dan itu lu belum sadar kalau itu tuh makhluk halus. Iya tuh aku belum sadar. Terus selama ini ternyata dia tuh udah nggak ada. Soalnya semenjak aku kan bertambah dewasa lah intinya kayak gitu. Tapi dia tuh masih segitu aja. Tapi sekarang lu bisa panggil. Kalau dipanggil ya bisa aja. Tapi nggak tahu udah 3 hari ini dia nggak kelihatan sih. Nggak ada. Di rumah juga nggak ada. Tapi nih, kalau misalkan kita bicarain kayak suatu peristiwa kayak horor kayak misalkan kayak pengalaman gitu ya, itu si makhluk halusnya bakal bisa kepanggil nggak sih? Bisa kerasa di sini nggak sih? Kayak misalkan gue ngomong ya, gue ngomong kayak gue dulu di Usapin Kuntilanak, situ si kuntilnya bisa kepanggil nggak sih? Bisa. Kalau gue cerita kayak gitu. Bisa aja. Soalnya kayak dia tuh merasa kepanggil. Yang lu omongin itu dia tuh merasa kepanggil. Anjing jadi merinding gue bangsa. Aduh. Terus Ya gitu aja. berarti bisa lah dia Ya kepanggil. bisa, beneran bisa. Apalagi pas kan aku sering banget ke sini kan, ke studio lah intinya gitu kan. Ya. Main game di sini jam 3-an. Lu waktu itu tidur. Ini pintu agak kebuka kan.
ada orang kayak seliwer gitu, ih buatin siapa, bodo amat lah aku main game. Habis itu aku tengok gini nggak ada orang, dia dong habis itu nengok bapak-bapak gitu, kayaknya dia mau ngomongin sesuatu deh, tapi aku kan emang bener-bener nggak bisa kayak ngobrol sama dia atau komunikasi sama dia, cuma bisa lihat aku bilangin gini, cuma aku bilang ada apa pak gitu toh. Habis itu dia pergi, nggak tahu dia kemana. Tapi itu maksudnya baik? Menurutku baik sih, soalnya bener-bener dia cuma lewat-lewat aja. Cuman gue pengen contohnya nih, misalkan nih gue ke suatu tempat, misalkan gue ke suatu tempat gitu ya, terus gue ketempelan nih, ketempelan, itu kan otomatis gue bawa energi dong, energi lagi, dan di rumah gue punya penunggunya dong. Itu misalkan gue datang dan bawa energi itu, pasti kan sesama-sama ini kayak bisa lihat nggak sih, sesama nggak tahu, tapi ini berarti misalkan sama-sama bisa lihat gitu ya. Iya. Gue bawa energi ke rumah, energi asing ke penunggunya, itu kalau penunggunya nggak seneng itu bisa kayak ke keluarga gue jadi gimana sih? Bisa. Biasanya kayak gitu ngefek ke lingkungan sih. Lingkungan. Kadang moodnya jadi apa, bikin mood keluarga lu jadi jelek atau apa gitu, biasanya kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang nggak baik. Dan kalau ada yang nempel, terus yang nempel itu datang ke rumah dan penunggu rumah lu itu nggak suka, biasanya jadi hawa rumah itu jadi nggak enak gitu. Tapi itu bisa energi negatif yang gue bawa itu misalkan rendah, itu bisa kusian nggak sih? Menurutku energi mereka sama bro, nggak rendah nggak tinggi. Ya mungkin ada yang bilang energinya mereka lebih tinggi, kayak bos lah gitu. Menurutku ya bisa bagus ya. Soalnya apa ya? Kalau misalkan gue pikiran kalau misalkan kita bawa energi yang terlalu besar, misalkan kita ketempelannya apa gitu, terus kita di situ kita ngaruh ke keluarga gitu loh, gara-gara gue ketempelan itu. Karena kan kalau ketempelan kita nggak bisa ngelihat kan, kalau secara ini yang gue rasain ya, nggak bisa ngeliat tapi ngerasa kebeban gitu, berat terus kayak nggak enak, mual ya, gitu ya. Sama energi kalau negatif itu kan bisa mual ya. Mual, apalagi kalau kamu kayak tabrakan sama mereka, itu udah pasti. Aku kan sering kayak ditabrak sama dia, sama mereka, rasanya cuma mual, pusing, sama bikin gak mood sih menurutku. Soalnya mereka tuh kayak apa ya, sesuatu kayak zat apa ya, skadon anjing sih ya. Bukan, maksudnya kayak apa ya, kayak sesuatu lah bentuknya, tapi yang nggak bisa kita pegang. Bisa tembus ke kita. Ya, gue ngerti. Terus lu pernah nggak sih lu pernah denger nggak sih yang cerita di masjid itu? Cerita gua yang kemarin tuh. Enggak, cerita masjid kayak yang dipindahin gitu lagi tidur. Itu mah dulu aku kecil waktu mainan sama teman-teman gua. Atau waktu puasa kayaknya. Puasa kan nunggu sahur. Tidur lah orang 4, orang 5 sama gua di masjid. Itu masih di luar, Cok. Di luar itu gua tidur berlima, dan itu tidur waktu jam habis takbiran. Bukan takbiran, apa ya? Ya kayak apa? Berdoa lah gitu. Sholat gitulah, enggak tahu, lupa. Blok sendiri malah lupa. Terus tidur bangunnya apa? Bangun. Gua tuh sendirian. Dan jadi di masjidnya itu ada bawah tanahnya, dan di bawah tanahnya itu ada sumur. 3 orang di situ, yang satu itu di dalam beduk, Will. Bayangin gimana masuknya coba. Terus di dalam beduk, Cok. Tapi itu beduknya nggak ada kelihatan robek. Nggak ada sama sekali. Bener-bener beduk yang pakai kulit sapi, tahu yang kering itu. Iya, kan itu keras banget. Keras banget kan. Orang dikeluarinnya aja itu pakai gergaji mesin loh. Orangnya itu, dia tuh dari dalam gini-gini. Tapi kok bisa sih? Tadi masjid ya? Iya. Bayangin. Apa nggak seneng kali ya, masa ditidurin gitu? Menurutku majid, coy. Iya, sleepwalking sih. Iya, kalau sleepwalking ya mungkin bisa, tapi kok bisa ya, maksudnya? Aneh banget gitu loh, sleepwalkingnya bisa masuk ke dalam beduk. Kalau yang di samping sumur itu mungkin, tapi yang di dalam beduk itu gimana? Apa dia mau bongkar dulu, masuk, baru ditutup lagi? Gak mungkin kan, Boy? Iya, benar-benar gak mungkin. Sama tentang sleepwalking itu gue pernah sih dengar satu. Jadi gue punya dulu tuh tetangga gue nginep di rumah,
di gudang gua. Nah gudang gua itu katanya itu tuh katanya tuh angker lah ibaratnya, kayak banyak penghuninya. Suatu ketika dia tidur tuh di gudang, Ya. tidur semalam di gudang, pagi-paginya dia ada di WC. Nah, itu mungkin bisa jadi sleepwalking. Sleepwalking ya kalau secara teori sleepwalkingnya ada, tapi kalau secara mistisnya kayak dipindahin nggak sih? Ya udah pasti. Kalau secara mistis itu udah pasti dipindahin. Karena dia nggak suka sama ditinggalin gitu. Ya ditinggalin, jadi ini tempatku kok ada yang nempatin gitu. Dia nggak suka, mungkin dipindahin. Mungkin kayak gitu kalau secara mistisnya lah. Gue juga sama, iya gue ingat banget ini, ingat yang satu lagi. Jadi waktu itu kan gue maghrib pulang itu gue nggak tahu di rumah ada orang atau enggak, soalnya nyokap gue tuh waktu gue kecil suka pergi-pergian. Dan bokap gue pun waktu itu masih tinggal di Kalimantan. Masih kerja. Nah waktu gue pulang maghrib itu kan jendela kebuka sedikit ya. Iya. Jendela kebuka sedikit, itu gue ngeliat di jendela itu muka kayak layak gitu ya, layak abis maghrib nunjukin gini anjing di jendela. Itu nempel di jendela. Iya nempel di jendela, ngatain gini anjing. Tapi itu kayak sekilas doang, dan itu gue nganggapnya gue nggak tahu itu nganggapnya apa waktu kecil itu maksudnya tetap itu mungkin halusinasi ya bisa jadi. Tapi itu serem banget anjing, leak bangsat. Leak gini aja kayak leak mukanya anjing. Lu tau leak kan? Iya tahu. Ya, itu ada bawahnya nggak apa muka? Enggak, cuma mukanya doang. Itu gue langsung kayak anjing, langsung gue perlu cabut. Soalnya gue takut ya, posisi di rumah udah gedor-gedor, pas gue ngelewat. Jadi pas gue mau ke rumah tetangga ngeliat ke kanan, jendela kebuka sedikit, muka kelihatan leak. Sebenarnya tuh paling nyeremin itu kalau dikagetin gitu. Iya benar sih. Kalau dia udah apa namanya, kita udah ngeliatin dia dari jauh duluan, itu udah nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba nongol gitu kan, nyeremin itu. Hanya itu kita di dunia kayak gini tuh kayak berdampingan, kita harus saling menghargai kan sih? Udah harus pasti. Walaupun dia udah nggak ada, itu juga kita harus menghargai ke apa namanya, wujudnya mereka. Jadi di podcast kali ini menurut gua pengalaman pribadi gua semoga bisa tersampaikan lah ke kalian ya. Semoga bisa tersampaikan, bisa ada yang relate atau enggak. Apalagi kalau misalkan kalian disampo gitu. Kalau disampo sambil merem itu suka kebayang gak sih? Lagi sampoan gini ya tiba-tiba kayak melek kan? Iya kesuges gitu, itu ceritanya suges terus tiba-tiba ada muka depan gitu kan anjing itu. Sering banget itu anjing. Itu gue sering banget sugesnya gitu sih. Sering sugesnya kayak lagi sampoan gitu tiba-tiba. Kalau aku sih ya, sugesnya kalau gitu habis sampoan gitu, kalau mati lampu kan habis gelap lagi iya. Gitu. Itu suges yang paling umum lah. Ya, soalnya gue penakut juga kan. Nah, jadi kita harus saling menghargai sama-sama ya, kalau kita itu hidup berdampingan sama mereka. Jangan mengusik lah ya. Ya udah jangan mengusik lah. Biarin lah. Ya, jangan sompral juga. Ya, udah pasti itu. Gitu benar. Jadi thank you banget, di episode kali ini kita ngebahas yang udah termasuknya mistis. Bisa di subscribe nanti di Rumah Bersuara, sama di like, di komen sama Instagramnya nih, tim gua Fikran nanti dia ada di sini. So jadi ini kan pengasih pengalaman mistis kita pribadi. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau disampaikan pengalaman mistis, itu bisa langsung di email ke Rumah Bersuara. Bisa nanti DM ke Rumah Bersuara atau email Bersuara. Thank you. Jadi kita tutup di sesi kali ini dengan